Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zazul Munir dengan nomor NIM 530302010. Di sini saya akan menyampaikan materi UAS studi hadis. Pengertian ilmu hadis. Dari segi bahasa, ilmu hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan hadis. Secara sederhana, ilmu artinya pengetahuan, sedangkan hadis artinya yaitu segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Sedangkan ilmu hadis secara istilah adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Ilmu hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah menurut pendapat Dr. Suhaibil As-Alih ialah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat-sifat segala sesuatu yang didasarkan kepada sahabat dan tabi'in. Peneliti ilmu hadis riwayah adalah Muhammad bin Syahid Az-Zuri. Adapun kegunaan dan manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah diantaranya adalah sebagai melihat hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan, memelihara kemurnian syariah Islamiyah karena sunnah dan hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran, menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam sehingga sunnah dapat diterima oleh seluruh umat manusia, mengikuti dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, karena tingkah laku dan akhlak beliau secara terperinci dimuat dalam hadis. Melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya, karena Islam telah mempelajari ilmu hadis riwayah ini. Ilmu hadis yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah, meneliti sanad dan matan periwayat yang meriwayatkan dan diriwayatkan, bagaimana kondisi dan sifat-sifatnya, diterima atau ditolak, sahih dari Rasulullah, dhaif. Ilmu hadis dariyah fokus pada pengetahuan dariyah hadis, baik dari segi keadaan, sanad, dan matan, apakah telah memenuhi persyaratan sebagai hadis yang diterima atau tertolak. Adapun pendiri ilmu hadis dariyah adalah Al-Qaldih Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Hard Ar-Rahumuzi. Pokok bahasan sanad adalah 1. Istihal as-sanad, persambungan sanad. Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya rangkaian sanad yang terputus tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau samar. Yang kedua adalah tasik as-sanad, yakni sifat adil, cermat dan kuat dan terpercaya. Yang pokok bahasan as-sanad sebagai berikut. Istihal as-sanad, persambungan sanad. Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya rangkaian sanad yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau samar. Tiskat as-sanad, yakni sifat adil, cermat dan kuat dan terpercaya yang harus dimiliki seorang periwayat. Syahad, yakni kejanggalan yang dapat atau bersumber dari sanad, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tasikah tetapi menyendiri dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayatnya. Ilat, yakni cacat yang tersembunyi dalam suatu hadis yang kelihatannya baik atau sempurna. Syad dan liat, ada kalanya terdapat juga dalam matan, dan untuk menelitinya diperlukan penguasaan ilmu hadis yang mendalam. Cabang-cabang ilmu hadis. 1. Rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas hal dan sejarah para perawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan at-tabi'in. Bagian dari ilmu rijal al-hadis. Bagian dari ilmu rijal al-hadis ini adalah ilmu tarik rijal al-hadis. Ilmu ini secara khusus membahas perihal para perawi hadis dengan penekanaan pada aspek tanggal kelahiran, nasab atau garis keturunan guru sumber hadis, jumlah hadis yang diriwayatkan, dan murid-muridnya. Ilmu ajar wa ta'dil. Secara bahasa, kata ajar itu adalah cacat atau luka, dan kata ta'dil itu artinya mengadilkan atau menyelamatkan. Jadi kata ilmu ajar wa ta'dil adalah ilmu yang
tentang kecintaan dan keadilan seorang. Ilmu Fanil Mubahamat. Ilmu Fanil Muhammad adalah ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut dalam matan atau dalam sanad. Selanjutnya ada ilmu Ilal al-Hadis. Kata ilal adalah jamak dari kata illah yang menurut bahasa artinya penyakit. Adapun ilmu Ilal al-Hadis menurut istilah adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencatatkan kesahihan hadis. Misalnya mengatakan mutasil kepada hadis yang mutahi, menyebut ma'ruf terhadap hadis yang maquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain. Selanjutnya ada ilmu Gharib al-Hadis. Ilmu Gharib al-Hadis adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Ilmu Gharib al-Hadis membahas lafal yang muskil dan susunan kalimat yang suka dipahami sehingga orang tidak akan menduga-duga dalam memahami redaksi hadis. Menurut sejarah, orang-orang yang mulai berusaha untuk mengumpulkan lafaz yang gharib adalah Abu Ubaidah, Ma'mar bin Mutsana, kemudian dikembangkan oleh Abdul Hasan al-Mazini. Selanjutnya ilmu Nasikh wal Masun Nasyah. Secara etimologi berarti menghilangkan, menutupi atau menyain. Sedangkan Nasikh wal Masuh menurut ulama hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukan sebagiannya nasih dan sebagian lain masuh yang terbukti datang terdahulu sebagai mansuh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasih. Ilmu Talif al-Hadis. Ilmu Talif al-Hadis adalah ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis-hadis yang berlawanan akhirnya. Cara pengumpulan dalam Talif al-Hadis ini adalah dengan mentasihkan makna hadis yang umum, mentasihkan hadis yang mutlak. Ilmu Tasyif wal Tahrilmu adalah yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencacatkan hadis. Ilmu Asbab al-Warud al-Hadis. Ilmu Asbab al-Warud al-Hadis adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW, menurutkan sabdanya dan masa-masa Nabi SAW menurunkan ilmu itu. Ilmu itu sangat penting untuk memahami dan menafsirkan hadis, cara mengetahui hikmah-hikmahnya yang berkaitan dengan urut hadis tersebut. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Untuk mengetahui secara kronologi perkembangan hadis mulai dari masa Nabi sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah, para ahli membagikan ke dalam 7 periode, yaitu abad 1 Hijriah terdiri dari 3 periode, yaitu pertama dikenali sebagai sebutan Asrul Wahyi Utakim, yaitu turunnya wahyu dari pembentukan masyarakat Islam. Kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin atau masa sahabat besar yang dikenal dengan sebutan Zamanut Tasabuti wal Iqlali minar riwayah, yaitu masa pengokohan dan penyederhanaan riwayat. Ketiga, masa sahabat kecil dan masa tabi'in besar, dikenal dengan sebutan zaman istisyari riwayati al-asr, yaitu masa tersebarnya riwayat-riwayat hadis ke kota-kota. Abad kedua Hijriah termasuk periode keempat, yaitu masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian dikenal dengan sebutan Asul Kitabati wa Tadwin, yakni masa penulisan dan masa mengkodifikasi hadis-hadis. Pada masa ini masih bercampur perkataan Nabi dengan perkataan sahabat. Abad ketiga Hijriah termasuk yang di dalamnya periode kelima yang disebut dengan As-Tajaridi wa
Washir Watakih, yaitu masa penyaringan hadis dan pensyarahannya. Sedangkan orang pertama yang melakukan penyaringan hadis-hadis sahih ialah Ishaq bin Rawahi, yang kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan kitab sahihnya. Lalu dilanjutkan muridnya bernama Imam Muslim. Abad keempat Hijriah, yang pada umumnya disebut dengan masa pembersihan, penyusunan, penambahan, dan pengumpulan. Dalam abad ini telah masuk juga periode ke-6, abad ke-5 sampai sekarang. Pada tahun 656 Hijriah, pemerintah Abbasiyah pindah ke tangan bangsa Turki dengan pusat pemerintahan pindah ke Kairo atau Mesir. Pada akhir abad ke-7 Hijriah, semua daerah Islam dapat dikuasai kecuali daerah barat Maroko. Pertengahan abad ke-8 Hijriah berhasil membuat kota Konstantinopel dan Mesir. Sejak itulah Raja Turki menggunakan sebutan khalifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik-kasanak ini sifat adil, cermat, dan kuat dan terpercaya yang harus dimiliki seorang periwayat. Syadis yakni terjanggalnya yang terdapat atau bersumber dari sanad. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang sikak tetapi menyendiri dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat lainnya. Ilat yakni cacat